Islam itu artinya selamat. Nama saja sudah unggul, nama yang netral. Nasrani, dari kata Nazaret, tempat kelahiran Yesus di Yerusalem sana, tidak netral nama tempat. Ritual Islam itu unggul. Kemanapun saja Anda pergi, cara ibadah orang Islam itu sama. Coba kalau kita Kristen dulu, saya dulu HKBP. Coba kalau saya HKBP yang di Medan datang ke HKBP yang di sini, jangankan beda aliran, beda sekte, satu sekte aja sudah beda cara nyanyinya, beda cara yang lain, beda-beda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mari kita angkat tangan semua, ya Allah. Setelah kami manggil namamu, ya Allah. Bukti Yesus lebih baik dari Muhammad adalah Yesus bisa bikin mujizat, Muhammad tidak bisa. Yesus bisa berjalan di atas air, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus dapat mengampuni dosa, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus dapat menghidupkan orang yang sudah mati, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus bangkit dari kematian, sedangkan Muhammad tetap di dalam kuburan. Jadi saudara, ikutlah Yesus daripada Muhammad. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi seringkali jadi panas di dunia maya. Ya, orang-orang yang suka merendahkan iman Kristen demi konten, demi view, dan maaf jualan agama gitu biar dapat jadwal jadwal untuk dakwah, ya kan? Bukan rahasia lagi teman-teman, ya. Ada ustadz yang setiap live selalu ada program wajibnya gitu ya. Mau itu sindiran, ejekan, dan narasi yang memojokkan kekristenan. Padahal bukannya membesarkan imannya sendiri ataupun memberikan dakwah yang bagus kepada jemaahnya, malah menunjukkan betapa dangkalnya argumen yang dia pakai. Tapi kita bahas dengan kepala dingin, akal sehat, dan juga dengan senyum kecil ya. Karena kebenaran tidak perlu teriak kebenaran, ya. Kebenaran cukup disampaikan dan dia akan membela dirinya sendiri. Sebelum kita mulai teman-teman, kita akan menanggapi Ustadz Mangkir ini ya. Ya. Ada baiknya teman-teman juga mendukung pelayanan kita untuk rekan-rekan di Sumut ya. Saudara-saudara kita bantu dengan yang ada ini teman-teman, bisa kalian bantu di sini. Kita melalui organ dan relawan ya, bergabung di sini satu bahu-membahu untuk pemulihan Sumatera Utara dan juga Aceh ya, Sumbar juga teman-teman ya. Itu teman-teman ya, bantu ya, ayo sisihkan ya 10.000, 15.000, 5.000 ini kalian. Itu ya teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita bahas videonya. Islam itu artinya selamat. Nama saja sudah unggul, nama yang netral. Nasrani, dari kata Nazaret, tempat kelahiran Yesus di Yerusalem sana, tidak netral nama tempat. Ritual Islam itu unggul. Kemanapun saja Anda pergi, cara ibadah orang Islam itu sama. Coba kalau kita Kristen dulu, saya dulu HKBP. Coba kalau saya HKBP yang di Medan datang ke HKBP yang di sini, jangankan beda aliran, beda sekte, satu sekte aja sudah beda cara nyanyinya, beda cara yang lain, beda-beda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mari kita angkat tangan semua, ya Allah. Setelah kami manggil namamu, ya Allah. Bukti Yesus lebih baik dari Muhammad adalah
Yesus bisa bikin mujizat, Muhammad tidak bisa. Yesus bisa berjalan di atas air, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus dapat mengampuni dosa, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus dapat menghidupkan orang yang sudah mati, sedangkan Muhammad tidak bisa. Yesus bangkit dari kematian, sedangkan Muhammad tetap di dalam kuburan. Jadi saudara, ikutlah Yesus daripada Muhammad. Ustadz itu berkata, Islam itu artinya selamat, ya kan? Nama saja sudah unggul. Nasrani dari Nazaret, nama tidak netral katanya. Saudara-saudaraku, membandingkan kebenaran agama dari arti nama itu seperti menentukan kualitas manusia dari merek baju. Ya. Kalau begitu ya, klinik selamat sehat gitu ya, harus lebih suci dari rumah ibadah. Ada pamfletnya gitu ya, klinik sehat gitu kan, ataupun selamat sehat gitu ya. Itu udah lebih dari ibadah dong kalau dia berpikiran begitu nih Ustadz ya. Terus contoh kayak warung Aman Sentosa, harusnya lebih rohani daripada gereja. Ya kan? Ilmu tidak berjalan seperti itu teman-teman ya. Keselamatan tidak diukur dari etimologi. Dalam ilmu sejarah agama ya, baik penelitian dari Universitas Harvard ya, maupun Oxford gitu ya, istilah Nasrani adalah sebutan histori bagi para pengikut Yesus dari Nazaret. Netral, jelas, faktual, tidak ada yang lebih unggul atau lebih hina. Kalau klaim itu dipakai, itu bukan teologi, itu marketing. Serius. Kekristenan tidak seragam. Justru itu kekuatan teman-teman ya. Saudara-saudara. Ustadz itu berkata ya, Islam itu di mana-mana sama. Kristen beda-beda katanya. Apalagi dia bawa-bawa HKBP lagi. Saya HKBP bener gitu kan. Tahu juga gitu dari kecil udah HKBP, orang tua masih HKBP juga gitu kan. HKBP, saya HKBP di Medan, beda-beda HKBP di sini. Nyenggol lagi ya, nyenggol ini harusnya Eporus harus simak ini karena udah membawa HKBP gitu ya. Dia bilang gini, saya sebagai mantan jemaat AKBP tahu betul katanya kan. Iya, liturgi bisa beda ya. Ya, Ustadz ya. Tapi nilai Kristennya tetap satu. Ya. Biar tahu dia gitu. Kristus adalah pusat ya. Rasul Paulus sejak awal berkata, ya, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ini semoga Ustadz ini mendengar ya video ini dan melihat ya di ayatnya apa bang? Oke, di 1 Korintus 12 ayat 4. Artinya ini teman-teman, ini adalah unity in spirit gitu. Ya, diversity of in expression gitu ya. Kalau semua harus seragam baru dianggap benar, maka budaya Indonesia harus diseragamkan, bahasa daerah harus dihapus dong ya, musik tradisional harus dibuang. Semua orang harus pakai baju yang sama gitu. Padahal
Allah sendiri menciptakan keberagaman. Yang penting bukan sama seragamnya, tapi sama hatinya. Ya, itu dia. Yesus bisa mujizat, ya. Terus tadi Mbak AI-nya bilang Muhammad tidak. Ini bukan hoax. Ini data publik, teman-teman. Itu benar. Saya akui itu mbak-mbaknya tadi, ya. Kalau kalian tonton yang dari awal tadi, yang paling sering dipakai Ustadz itu adalah klaimnya begini, teman-teman. Yesus bisa bikin mujizat, ya kan? Dan Muhammad tidak. Lucunya, ini bukan pendeta yang bilang. Ini ada di Al-Quran sendiri yang menuliskan. Apa ayatnya, Bang? Bisa lihat di surat Ali Imran 49. Di situ tertulis, Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan kusta, memberi hidup pada tanah liat. Hadis sahih. Itu Nabi Muhammad tidak melakukan mujizat fisik, melainkan Quran disebut mujizat terbesar. Ini bukan ejekan, teman-teman. Jangan kalian berpikiran nanti orang muslim menonton video ini, ya inilah beratnya ya untuk membuka data. Kita berani buka data gitu ya. Nanti dibilang, wah ini penista. Saya malas sebenarnya ngebahas ke arah sini. Tetapi saya cuma mengingatkan baca ayat Al-Quran yang itu, gitu ya. Di situ sudah dikatakan, coba dikulik, gitu loh. Itu jelas sekali. Saya bukan tidak, tujuannya bukan mau menista agama Islam gitu, enggak. Saya banyak teman-teman saya juga yang Islam baik-baik dan cerdas gitu loh. Ya, ingat, ini bukan ejekan, tapi ini fakta. Bahkan banyak ulama moderat mengakui perbedaan ini. Ya, dalam Injil ya, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, Yohanes 11 ayat 25. Ini bukan sekedar gelar, teman-teman. Ini pernyataan yang memotong sejarah. Tidak ada nabi lain yang berani mengucapkan kalimat setinggi itu. Ya. Lalu Ustadz ini bilang Yesus dan Muhammad sama. Yang jelas beda level. Ya boleh dong humor sedikit, takut dibandingkan, tapi suka menyerang. Ini yang enggak, ini kita tanggapinya dengan humor aja teman-teman ya. Ya, saya kadang berpikir ya, mengapa ustadz-ustadz seperti ini sangat berani merendahkan Kristen, ya, tapi selalu marah kalau agamanya dibandingkan secara aktual gitu ya. Marah. Apakah takut jamaahnya baca Injil? Takut umatnya tahu data sejarah? Takut argumen mereka runtuh kalau orang mulai berpikiran. Maaf ini ya, ini humor teman-teman, humor ya. Ya, tapi ada benarnya juga. Kalau yakin benar, harusnya semakin banyak orang belajar. Semakin kuat iman mereka. Bukan semakin dilarang bertanya. Ya, mereka itu kan larang tanya. Soal inilah, soal itulah. Soal Yesus apalagi ya. Gak boleh itu ditanya. Haram. Nah, harusnya lihatlah keunggulan Yesus bukan sekedar mujizat, tapi otoritas ilahi.
Itu yang penting gitu. Karena Yesus mengampuni dosa itu jelas di Alkitab sudah dituliskan Markus 2 ayat 5. Berkuasa atas badai Markus 4 ayat 4 ya 39 ya. Bangkit dari kematian. Semua Injil mencatat kok. Ya, disembah para murid. Matius 28 ayat 17. Sementara nabi mereka, semua catatan sejarah Islam sepakat kalau nggak salah ya. Ya, dia mati, wafat, dimakamkan, tidak bangkit, tidak mengklaim diri sebagai Tuhan. Iya, nabinya nggak mengklaim dia sebagai Tuhan. Ini bukan merendahkan ya, bukan merendahkan. Ini pernyataan resmi sejarah. Saya ambil sejarah, buku-buku ini dan sebagainya. Kalau Ustadz memaksa keduanya sama, itu bukan teologi. Jadi Ustadz ini salah nih, Ustadz Batak Simorangkir atau apa gitu ya, malu-maluin marganya aja ini ya. Itu bukan teologi Pak Ustadz, itu manipulasi demi viewer gitu ya. Makanya teman-teman, saya mau sampaikan juga di sini, jangan takut untuk menyelidiki kebenaran. Jangan gara-gara dia ustadz, dia mualaf, ustadz, mualaf gitu dikasih panggung dan sebagainya untuk menjelekkan ini. Kita dikasih kecerdasan sama Tuhan untuk menyelidiki kebenaran itu. Bebas gitu. Jangan cuma mau mendengar, nge, belum sampai situ ilmu lo. Jangan begitu. Hidup ini cepat berlalu. Cari tahu. Apalagi kalau tahu, cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambah-tambahkannya. Itu keren banget teman-teman. Itu imani ya, jangan cuma keren banget. Ya, apalagi di era digital ini ya. Orang makin muda membaca, membandingkan, bertanya, maka cara lama jualan agama dengan meremehkan agama orang lain sudah tidak laku. Sudah tidak laku. Ini saya karena Bang bahas dong perihal ini. Bang Leo, baru saya mau bahas gitu karena ada beberapa rekan-rekan yang suruh bahas. Kalau enggak saya enggak akan bahas. Tapi itulah panggilan, harus kita bahas. Harus kita luruskan gitu loh. Ya, Yesus tidak pernah pakai hinaan untuk mengajak orang. Karena ia berkata, kena Allah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada ayatnya itu Yohanes 8 ayat 32 ya. Kebenaran tidak butuh bully. Tidak butuh ejekan. Tidak butuh drama dakwah. Kayak Ustadz ini ya, tidak butuh ya. Jadi saya mau kasih kesimpulan sedikit ya, saudara-saudara. Iman Kristen tidak goyah hanya karena satu ustadz yang berteriak kayak gitu. Enggak. Justru dari reaksinya kita bisa melihat ya, yang direndahkan bukan kekristenan, tapi kualitas argumennya sendiri. Karena kalau tidak menyenggol, mengolok-olok kekristenan, mengolok-olok Roh Kudus, mengolok-olok firman Tuhan, Alkitab, dia nggak makan.
Dia nggak dapat panggilan jadi pendakwa. Dan dia juga tidak didengarkan sama jamaahnya. Jadi dengan begitulah cara dia makan, teman-teman. Mengisi perutnya dengan mengolok-olok Roh Kudus. Ya, itulah jadi biasa, teman-teman. Di mana teman-teman lihat ya, kalau ustadz yang mualaf ya, ataupun orang yang mualaf pasti akan diusahakan untuk dijadikan ustadz. Karena dia merasa sudah pernah duduk di situ dan tahu celah-celah untuk mendapatkan perhatian. Salah satunya jadwal dakwah. Ya, kalau dia yakin benar, buktikan dengan data. Kalau mau debat, ya pakai integritas lah. Kalau mau dakwah, jangan jual agama dengan murahan kayak gitu. Apalagi pakai mengolok-olok, ya. Dan bagi kita ya, saya saranin buat teman-teman ya, tetap rendah hati, tetap bijak gitu ya, nggak usah lah diinin. Tetap pegang kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Tapi jangan diam kalau firman dihina, ya. Jangan diem. Ya. Itu aja mungkin dari saya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman ya. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Ayo kita ramaikan, kita berdiskusi apa yang disampaikan dari video kita tadi. Ya, kalaupun kalian tidak tahu menulis apa, tuliskan doa kalian, ya, biar Ustadz itu juga bertobat, ya kan? Sebelum dia mati, kayak Ustadz Agustan. Jadi doakan, katakan, kalau enggak katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dukung semua pelayanan di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih
Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.